Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danja Sidiki dengan NIU 520835 Prodi MSA, yang di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul struktur atmosfer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diampu oleh Bapak Riza Juliratno Setiawan. Nah, pengertian atmosfer itu adalah berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan syariah yang berarti bulatan. Atmosfer adalah lapisan gas yang meliputi bumi dan mempunyai fungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi dan benda-benda luar angkasa seperti meteor, asteroid, dan lain sebagainya. Kemudian tebal atmosfer mencapai ribuan kilometer dan terdiri dari berbagai atau beberapa lapisan yang mempunyai karakteristik berbeda. Kemudian keadaan atmosfer pada suatu saat disebut cuaca, sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang sangat pendek disebut iklim. Kemudian komposisi udara di atmosfer, yang terdiri dari campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Selanjutnya, atmosfer juga mengandung campuran gas-gas yang lebih terkenal dengan nama udara dan menutupi seluruh permukaan bumi. Juga atmosfer bumi tersusun dari nitrogen, oksigen, dengan sedikit argon, kemudian karbon dioksida, dan uap air. Di atmosfer juga terdapat beberapa gas yang stabil seperti neon, helium, metana, krypton, hidrogen, dan xenon. Sedangkan gas yang kurang stabil atau jumlahnya yang sangat sedikit di lapisan atmosfer adalah seperti ozon dan radon. Nah, di sini terdapat gambar struktur vertikal atmosfer. Berdasarkan gambar ini, kita ketahui bersama bahwa struktur atmosfer dari dalam keluar yaitu terdapat troposfer yang berjarak 10 km dari bumi. Kemudian terdapat stratosfer yang berada di 40 km, kemudian mesosfer berjarak sekitar 50 km, kemudian termosfer berjarak sekitar 300 km. Kemudian lapisan terluar terdapat eksosfer dengan ketinggian 400 km. Selanjutnya, grafik ini memperlihatkan bagaimana suhu udara berubah terhadap ketinggian atmosfer serta bagaimana tekanan udara semakin berkurang ke atas. Sumbu tegak di tengah menunjukkan ketinggian dari 0 km di permukaan bumi hingga sekitar 80 km. Kemudian garis putus-putus horizontal menandai batas sinar, batas antar lapisan, yaitu tropopause, stratopause, dan mesopause. Kemudian suhu mendatar di bawah menunjukkan suhu udara dalam derajat Celcius, sedangkan sumbu kanan menunjukkan tekanan udara dalam milibar yang nilainya semakin kecil ke atas. Selanjutnya, jika kita perhatikan garis hitamnya, terlihat bahwa pada troposfer yang dari 0 sampai 16 km itu suhu terus menurun seiring ketinggian, sehingga di puncak gunung terasa lebih dingin. Kemudian di atasnya pada stratosfer
yang berjarak 16 sampai 48 km. Suhu justru meningkat karena adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Setelah melewati stratopause, kemudian masuk ke mesosfer yang berjarak 48 km hingga 80 km, dan suhu kembali menurun drastis hingga mencapai titik terdingin di mesopause, sekitar minus 80 derajat Celcius sampai minus 90 derajat Celcius. Berdasarkan grafik ini bisa disimpulkan bahwa suhu atmosfer tidak turun secara terus-menerus, melainkan berubah-ubah sesuai dengan mekanisme pemanasan di tiap lapisan. Secara turun di troposfer, naik di stratosfer, turun lagi di mesosfer, kemudian naik tajam di termosfer hingga menuju eksosfer. Sementara itu, tekanan udara selalu menurun secara drastis dengan ketinggian, sehingga semakin tinggi lapisannya, udara semakin tipis. Kemudian referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.